Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurul Asifa, NIM 641900055, kelas 644A03, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jadi singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Dan yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Dan keenam, ramalan mengenai keadaan di masa datang. Hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Ceteris paribus. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah harga barang tersebut yang diminta para pembeli. Dan ada juga daftar permintaan. Daftar permintaan suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ada 2. Yang pertama, faktor harga barang yang diminta atau barang itu sendiri. Adalah perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Dan yang kedua, faktor bukan harga. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Kurva permintaan akan bergerak ke kiri apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri. Teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Dari penawaran akan dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar yang kompetitif. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Namun, pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, penawaran mikro.
Penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang kedua, penawaran makro. Pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Faktor-faktor penentu penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Dan yang ketiga, biaya produksi. Keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan dan tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Kurva permintaan. Suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan ada juga daftar penawaran. Suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan atau equilibrium. Keadaan suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Jadi, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada pasar, keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terjadi, dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Inilah yang diperlukan sebuah keseimbangan pasar, dan ditandai dengan kurva yang saling berpotongan antara permintaan dan penawaran. Beberapa hal akan mempengaruhi terjadi proses keseimbangan atau yang disebut juga dengan ceteris paribus. Proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva akan seimbang serta membuat permintaan dan penawarannya terjadi dalam kondisi wajar serta normal. 3 cara menentukan keadaan keseimbangan. Yang pertama dengan contoh menggunakan angka, dan yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukan secara matematik. Keseimbangan atau equilibrium dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelebihan permintaan, excess demand, adalah jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Dan yang kedua, kelebihan permintaan, excess supply, jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini dapat mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Jika faktor-faktor penyebabnya perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.